Dia merasa ini masih kuat, jadi harus kita pecah belah. Klaster-klaster harus kita jolak. Kayak perumahan aja ini, belum ada penegakan hukum, ada istilah klaster-klaster. Tapi demi Joko Widodo dibuat klaster, dipecah, dibelah dua. Lagi-lagi ingin mengalienasi, memisahkan Rismond, Roy, Tiva dengan yang lainnya. Padahal mereka tetap kompak. Lalu terjadilah apa yang kami sebut pecah belah. Puncaknya adalah yaitu dengan menawarkan kompensasi SP3 asalkan mau datang ke Solo. Dan ini yang kemudian terjadi. Karena begini, kalau Jokowi tidak menerima, nggak akan datang dan nggak mungkin ada pertemuan itu tanpa sepersetujuan. Semuanya sudah direncanakan. Ini saya ingin justru yang memecah belah itu adalah diri mereka sendiri. Dan hari ini tetapi apapun itu ini adalah perbuatan pidana mudah dia bisa katakan sejak awal bahwa ijazahnya bisa diperiksa. Oke, baik. Baik, Abang. Anda masih diinterupsi, pemirsa. Saya ke Bang Kozi lagi. Anda sebagai pembuka, Bang. Anda secara terbuka mengatakan bahwa ada upaya memecah belah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tadi memanfaatkan adu domba politik ya, tadi Anda katakan. Jadi tahap awal dari laporan itu adalah mengkonsolidasi banyak pihak untuk menjadi terlapor yang sebelumnya tidak terkait dengan perkara ini. Misalnya Abraham Samad di tahap awal tiba-tiba dijadikan terlapor, padahal tidak pernah muncul, tidak pernah dilaporkan. Dia memperluas, mengekstensifikasi agar apa? Seolah-olah ada ancaman besar. Yuk kita tiarap aja yuk. Tapi alhamdulillah dalam advokasi yang kami lakukan di tahap itu adalah ada 4 terlapor yang bisa kami keluarkan. Termasuk Pak Abraham Samad yang sebelumnya dia jadi terlapor. Kemudian di tahap kedua selanjutnya, dia merasa ini masih kuat, jadi harus kita pecah belah. Klaster-klaster harus kita jolak. Kayak perumahan aja ini, belum ada penegakan hukum, ada istilah klaster-klaster. Tapi demi Joko Widodo dibuat klaster, dipecah, dibelah dua. Dan di dalam proses itulah kemudian muncul peristiwa Egy Sujana 8 Januari datang. Dan kami sebelumnya saat gelar perkara khusus, kami kira barang itu ditunjukkan karena kami menekan agar bisa ditunjukkan. Tapi ternyata setelah itu ada relawan Jokowi, Bara JP datang ke Solo menyatakan setelah pihak-pihak ini didekatkan barang bukti dan ancaman pasal yang berat ternyata tidak berubah. Maka kami tanyakan siapa yang masih mungkin, yang lainnya masih mungkin dimaafkan dari 12 kecuali 3 orang. Lagi-lagi ingin mengalienasi, memisahkan Rismond, Roy, Tiva dengan yang lainnya. Padahal mereka tetap kompak. Lalu terjadilah apa yang kami sebut pecah belah. Puncaknya adalah yaitu dengan menawarkan kompensasi SP3 asalkan mau datang ke Solo. Dan ini yang kemudian terjadi. Karena begini, kalau Jokowi tidak menerima, nggak akan datang dan nggak mungkin ada pertemuan itu tanpa sepersetujuan. Semuanya sudah direncanakan. Ini saya ingin justru yang memecah belah itu adalah diri mereka sendiri. Kenapa? Contohnya ya, ketua TPUA pecat-pecatin tuh anggotanya. Nggak ada situ pun campur tangan Pak Jokowi, mau berhentikan sekretaris, bendahara dan lain-lain. Jadi mereka bertikai di dalam diri mereka sendiri, tapi mereka melempar bolanya kepada Pak Jokowi. Ini adalah suatu hal yang salah dan keliru. Itu kan kelanjutan. Menurut Anda itu kelanjutan. Ini menjadi bahan cibiran mereka ketika Egy Sujana dan Damai Harun Lubis itu mendapatkan STP3, mereka bully habis-habisan untuk Egy Sujana. Kata mereka, wah naik mobil tuh, wah luar biasa, ini adalah STNK-nya, BPKB-nya dan lain-lain. Padahal itu tim mereka sendiri. Bukan Jokowi yang memecah belah mereka, tapi diri mereka sendiri yang memecah belah mereka. Itu adalah dampak dari Solo yang sebelumnya memberikan damai. Dan itulah sedikit Bang Kozi. Itu kelanjutannya Bang ya. Oke, saya mau dengar Bang Ade. Jadi begini, kalau terkait Bang Egy Sujana, ini aku melihat dari perspektif advokat ya. Perspektif advokat ya. Bahwa kemudian ada seorang advokat ditersangkakan. Ada hak imunitas mereka. Ini yang pertama nih. Kita semua di sini hadir, Bang Kosi, abangku, dan Bang Fitra juga ada di sini. Kita adalah advokat. Kita terikat dengan satu profesi yang terhormat. Kemudian ada status tersangka. Ini akan mengguncang seluruh advokat yang ada di Indonesia. Bahwa status tersangka yang dimiliki, apakah tidak ada imunitas di balik advokat itu sendiri? Sehingga Bang Egy ya mengambil satu langkah. Apa sih instrumen hukum advokat ini bisa kita lakukan untuk supaya dia keluar dari arena permainan? Bukan berarti menurut perspektif advokat bukan berarti mengkhianat, tidak. Tapi advokat bertugas ya untuk
untuk bagaimana dia kepentingan kliennya. Bukan kepentingan dirinya nih. Sehingga saya melihat dalam perspektif advokat, bahwa apa yang dilakukan Bang Egy itu sudah tepat. Nah, artinya ini bukan tawar-menawarkan. Sekali lagi, ini bukan tawar-menawarkan. Oke, berarti tidak ada take and give yang terjadi bukan di tawar-menawarkan, Blackware. tetapi bagaimana perspektif ini dilihat, teman-teman advokat juga di seluruh Indonesia. Oh iya, berarti apalagi bahasanya Bang Egy mengatakan bahwa saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Oke, baik. Saya mau tanya Bang Ini Girsang. pembicaraan di Solo loh. Oke. Ya. Oke. Ini yang saya sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman advokat bahwa kalian tetap berjuang, tetapi ingat jangan terlibat terlalu dalam. Oke. Karena Baik. bisa Baik, silakan Bang fatal Girsang. juga bagi kalian. Giliran gue deh. Iya, silakan. Ya, Ayo, silakan, ada monggo, saya. silakan Bang. Silakan. Pertanyaanmu Bang. apa? Terkait dengan tanggapan Abang, ini adalah perspektif dari advokat yang dilakukan oleh Bang Egy. Waduh, mau perspektif dari manapun saya tetap, kita nih penegak hukum, dipancing sama dia nih, kita ke depan hukum, sesuaikan dengan aturan hukum. Sebelum KUHP ini pun sudah ada restoratif. Prosedurnya sudah ada. Oke. Sekarang ada juga yang baru ini, Oke. aturannya lebih dipermudah katanya, tapi bisa juga Oke. lebih kencang, Oke. lebih susah. Tadi contohnya itu, SMA itu gitu loh. Oke. Artinya apapun itu, mau perspektif apapun, mau tiap, kita nih para penegak hukum ini mengatur itu. Oke. Membantu setidaknya. Oke. Jangan mengacaukan. Yang tidak ada restoratif disebut restoratif. Baik. Itu namanya bukan restoratif, atraktif, Oke. justice. Berarti kalau dari Anda setuju ada pecah belah yang dilakukan, Bang? Bang. Kalau dari Anda setuju ada upaya pecah belah yang dilakukan? Pernyataan Bang Anjaman. Saya bicara dari RRT ya. Oke. Roy, Rismond dan Tifa, tidak ada pemecah belahan. Teman-teman ini Biarlah menjadi yang mau restoratif, seolah-olah yang tetap berjalan maju, laju, klien, perahu jangan laju, bola maju. balik. Oke. Itu. Oke, tidak baik. ada pemecahan. Bagi kami tidak ada perspektif Interupsi. pemecahan. Oke. Sorry. Oke. Ya. Sama masing-masing orang punya need kan? Oke. Ya, saya kebutuhan interupsi dulu sendiri. ke Bang Jamada bahwa Oke, ini silakan, adalah silakan, punya kebutuhan, toh. atraktif, Interupsi. bukan restoratif, tapi atraktif justice. Atraktif Kalau justice, menurut oke. saya kita jangan Sudah diakui melihat, perpecahan. iya, jangan kita saya tidak mau masuk ke ranah itu. Oke. Saya melihat ini dalam kondisi sebagai perspektif pandangan advokat. Baik. Bahwa Interupsi. Oke. itu yang terjadi. Justru kalau benar ini karena advokat, sejak awal penyidik tidak akan pernah bisa menetapkan advokat itu sebagai tersangka karena seorang advokat memiliki kekebalan baik di dalam maupun di luar pengadilan sepanjang menjalankan apa yang menjadi kuasa klien dengan itikat baik, itu sudah diatur. Tapi problemnya adalah hari ini sudah ditersangkakan dulu, Oke. baru kemudian Interupsi. di SP3. Nah, Saya persoalannya menjawab. kalau memang Interupsi. itu karena imunitas, maka Interupsi. Kurnia Triroyani yang statusnya advokat juga harus di SP3 tanpa perlu meminta maaf ke Solo atau berkunjung ke Solo. Oke. Faktanya kan Interupsi. tidak. Oke. Berarti yang menjadi faktor Interupsi. dominan adalah kunjungan ke Interupsi. Solonya, bukan Oke. karena Interupsi. status Saya akan Baik. menjawab advokatnya. bahwa terkait Sedikit, rekan intinya kita aja, Bang, yang ada di intinya, Bang. sana, Oke. saya rasa tidak tertutup kemungkinan juga bisa melaksanakan itu. Oke. Bahwa kemudian instrumennya adalah restoratif. Apa sih gengsinya ilustrasi memberikan pemaafan atau sama-sama minta maaf, kan tidak ada persoalan di situ. Kalau ada yang keberatan bahwa ini adalah perjuangan, ini tindak pidana, dari mana perjuangannya? Sekali lagi sampaikan kepada pemerintah di seluruh Oke. Indonesia Saya tegaskan ini perjuangan, tetapi perjuangan ini dikriminalisasi dan dikatakan menggunakan bahwa hak ini negara adalah untuk perjuangan. mengkriminalisasi Oke, baik. perjuangan klien Baik, kami. menurut Ini adalah perjuangan, tidak ada Baik. pidana di sana. Ini murni kriminalisasi. Abang-abang, menurut Anda ini adalah perjuangan yang dikriminalisasi. Ya, jelas. Baik, Kenapa? selanjutnya. Kriminalisasi Baik. dan perjuangan Dan hari yang ini telah Jokowi Dodo playing victim, tetapi apapun seolah-olah itu menjadi ini adalah korban. perbuatan Maka pidana dengan mudah dia yang bisa dilakukan katakan klaim sejak awal Bang bahwa Kostrudin ijazahnya bisa untuk diperiksa, Oke. bisa memecah belah mata. diteliti, Oke, tapi baik. tidak dilakukan. Polarisasi Baik. masyarakat. Baik, abang, Dan kita yang sekarang paling berarti menarik, masuk. kenapa sih Joko Widodo selalu Oke. bernarasi Baik, kubunya sebentar, tentang Bang Kozi. restoratif? Kita tidak punya- Perjuangan dia yang kan berarti ingin masuk ke persidangan. tindak Ya, pidana ayo ke Baik, persidangan. abang-abang, kita tidak punya banyak waktu. Terakhir ini masih prosesnya terus berjalan. Selanjutnya dari pihak Anda akan membawa lebih banyak lagi ahli dan saksi. Betul. Selanjutnya seperti apa? Saya minta dari Bang Girsang. Oh, Sudah ada kami 3 ahli yang diperiksa, Bang. Dari Selanjutnya. RRT sudah mengajukan 3 ahli, udah diperiksa. Oke, Dan besok ada, dan minggu ini ada 4 lagi. oke. Dan tambah lagi nanti 13 lagi. 13 lagi Ahli loh. ahli. Salah Biar satunya Rocky Gerung. berimbang sama pelapor. Bayangkan. Pelapor kan 12 Banyak ya. dari pelapor kan. Baik, Jadi oke. pelapor juga harus seimbang. Harus Oke. berimbang. Itu buying Oke. time. Tapi kalau Oke. Baik. ayah kalau Menurut soal Anda ini bukti, buying time? Buying time. kami Baik. tidak perlu 709. Baik. Biasa Itu tidak perlu. Oke. Ini Karena kan pengacara juga Ada sering ceritanya melakukan cuma itu. 3. Oke. Tapi saksi
ahli. Ahli. Kami targetkan Jangan ada 20. beruri di antara Ahli kita. 20, lebih Ya, tadi dari targetkan 13. baik, Jadi baik. untuk menguji 13. apakah kepolisian bersikap adil memberikan Baik. kesempatan yang sama baik bagi pelapor juga kita. Sudah pelapor. diberikan Baik. secara objektif. Belum, Sudah karena diberikan itu kawan. ahli Sudah belum diberikan diperiksa kawan. semua. Sudah Masih diberikan. banyak. Gelar Masih perkara banyak. khusus. Di Masih pemeriksaan banyak. saksi. Dan yang paling Dan penting sudah belum diberikan ada semuanya. tes Apalagi yang mau dituntut oleh kepolisian. laboratorium Sudah independen. ditersangkakan. Berani tes Bonus laboratorium independen, ayo kita tes. Baik, baik. Agar barangnya seperti Itulah ini yang nih terjadi. setidaknya. Baik, Barang-barang berarti abal-abal. Anda masih stick to your goals untuk Oh, menunjukkan yes, bahwa tentu. ijazah Karena ini persoalan adalah palsu. publik, persoalan rakyat yang ingin tahu akhir Publik dari yang kasus ini mana? seperti apa. Publik yang Bukan mana? kemudian ditutup Buktikan dengan bahwa itu adalah perdamaian. publik yang Oke. mana? Perdamaian Baik, tidak Bang, bisa ketika- merestorasi kalau nanti di ijazah palsu pengadilan- menjadi asli. Baik, Bang, kalau nanti di pengadilan dan juga hasil pemeriksaan ahli ini benar-benar bisa meringankan Roy Chess, pendapat Bang Pitra seperti apa? Ujinya di pengadilan. Oke. Dan kita dada karena berdua ini udah nggak ada di pengadilan lagi. Oke. Karena tugas mereka Ya, selesai bikin laporan. Oke, silakan Bang Pitra terakhir, Bang. Iya, ini saya melihat mereka ini ribut ini kencang bisa budek saya. Kita merinding juga saling sorak-sorak sampai urat lehernya mau putus. Apalagi like kita ini saya lihat matanya sampai mau keluar melihat saya. Berarti Anda punya intinya, Jadi, Bang. saya Silakan. ingin sampaikan Singkat saja, intinya, Bang. saya ingin sampaikan sebuah lagu Begawan Solo. Oke. Ya. Begawan Solo. Oke. Asik. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Oke. Mata airmu dari Solo. Boleh, Bang, Anda juga kalau mau nyanyi. Oke, baik. Terkurung gunung Silakan, Pak. seribu. Nadanya terlalu Air mengalir sampai jauh dan akhirnya ke penjara. ke laut. Baik, Bukan baik. penjara loh. Abang-abang terima kasih kalau begitu, terima kasih sudah hadir di